Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Dika Mulana, NIM 1304011911117. Dari kelas B akan menjelaskan mengenai pengoperasian Slims 9 Boolean dari instalasi, lalu mencoba untuk menggunakannya dalam fungsi operasionalnya seperti bagian bibliografi, membership, dan sirkulasi. Berikut penjelasannya. Jadi hal pertama yang kamu bisa lakukan adalah buka browser kamu. Nah, bisa Chrome, bisa Opera, bisa Mozilla Firefox, terserah. Lalu kamu bisa mencari Slims karena kamu ingin mendownload Slims 9 ya. Nah, klik yang atas ini, slims.webid. Setelah kamu selesai membukanya, klik download now. Lalu pilih sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena kita sekarang menggunakan Slims yang portable, maka klik P-Slims AMD 64 ini. Setelah diklik, nah maka akan muncul seperti ini. Maka Slims portable-nya akan terdownload seperti ini. Lalu setelah Anda mendownloadnya, klik kanan. Lalu extract here. Nah, setelah Anda mengekstrak here itu, bawa AMD 64 ini keluar dari subfolder lainnya. Jadi harus betul-betul ke directory langsung, entah itu E, C atau yang lainnya. Lalu berikutnya adalah folder AMD 64 tadi yang telah diekstrak dari downloadan Slims. Lalu buka httpd.bat dan mariadb.bat. Buka httpd-nya. Lalu buka mariadb.bat. Nah, tunggu sampai selesai dia melakukan kerjanya. Nah, jika selesai, Anda bisa buka lagi httpd.bat-nya, lalu copy http localhost ini. Lalu paste atau salin ke dalam URL browser Anda. Nah, klik. Dan Anda sudah mencapai menu opaknya. Tapi lalu kan ini belum di setting, belum diubah-ubah lagi. Gimana sih cara memanajemennya? Nah, itu hal yang mudah. Yang pertama kamu harus lakukan, tentunya sangat mudah, kamu tinggal klik librarian. Nah, setelah muncul, klik URL-nya. Nah, librarian ini diganti dengan login. Nah, masuk Portable Slim sudah menyeting username dan passwordnya menjadi admin, karena berbeda dengan Slims menggunakan instalasi manual, yaitu dengan SAM. Tapi jika Slims Portable sudah disetting menjadi admin, username admin dan passwordnya admin, berbeda dengan penginstalasian manual. Nah, beginilah menu dari jika Anda ingin mengatur Slims, mulai dari bibliografinya, sirkulasinya, keanggotaannya, lalu juga di sistem juga nanti ada penggantian nama perpustakaannya dan penggunaan bahasa yang diinginkan.
Mari kita lihat bagian sistem. Klik sistem. Nah, di sini ada kita bisa ngedit nama perpustakaannya apa, misalkan nama perpustakaan Undip. Lalu nama tambahan perpustakaannya apa. Lalu Anda bisa memasukkan logonya juga kalau ada. Terus apakah mau diubah bahasanya jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, etc. Terus ya itu yang bisa dibuat, ataupun kalau misalkan ada yang ingin diubah-ubah lagi di sebelah sini. Jika sudah, save setting. Nah, sip, tuh lihat sudah berubah jadi Undip Senayan Library. Kita confirm lagi. Nah, selanjutnya adalah bagian bibliografi. Anda bisa mengklik bibliografi di sebelah sini. Nah, ini yang muncul. Ini adalah bibliografi contoh saja yang sudah dibuat oleh Portable Slims. Lalu selanjutnya adalah melakukan input data bibliografi, yaitu kita memasukkan data-data dari koleksi monograf atau buku yang kita miliki. Nah, untuk melakukan input data bibliografi, caranya adalah ya tadi kita sudah klik menu bibliografi, lalu klik add new bibliografi di sebelah sini. Nah, nanti ada muncul nih kolom-kolom yang digunakan untuk mengisi bibliografi baru. Nah, bisa pertama dari judulnya, terserah mau Anda isi apa. Karena ini hanya contoh, saya jadi akan menggunakan misalkan Mokal. Terus penciptanya siapa, Anda bisa memasukkan nama pengarangnya tuh. Nah, terus nama personalnya, nama itunya terserah. Lalu ini bisa juga dimasukin apakah dia termasuk editor, apakah dia termasuk pengarang utama atau kan pengarang tambahan, etc. Nah, masukkan ke bibliografi. Nah, jika sudah keluar, klik X ini. Nah, makanya masuk ke perpustakaan pengarang utama. Terus nah, di statement of responsibility ini diisi nama seseorang yang bertanggung jawab atas buku tersebut. Tulis saja nama pengarang pertama. Nama boleh dengan gelar, misal DK ST. Nah, ini hanya contoh saja. Lalu ada edition, isi edisi buku tersebut, misal 2 atau edisi 2. Kalau misalkan nggak ada, ya keterangan edisinya dikosongin aja. Nah, jika ada informasi tambahan mengenai buku tersebut, silahkan jika tidak ada dilewati saja. Nah, selanjutnya adalah item code batch generator. Nah, di sini ada digunakan untuk menambah jumlah eksemplar. Nah, Anda bisa mengklik add new pattern untuk menambahkan pola baru untuk eksemplar. Akan muncul pop-up baru. Nah, ini pop-upnya. Terus prefix isi dengan inisial huruf, misalkan P. Lalu sufiksnya dengan inisial huruf juga, misalkan B, buku lah. Terus length serial number, isi berapa banyak angka yang mau ditampilkan, isi pattern yang sudah dibuat. Nah, ini misalkan Anda sudah buat ini P, terus ini D kan, buku. Nah, save. Nah, pattern save. Nah, di dalam option ini ada juga pilihan lain seperti location ini pilih my library tentunya yang sudah dibuat, defaultnya my library. Terus collection type pilih textbook. Nah, ini textbook. Lalu total item, isi berapa eksemplar yang mau dibuat. Nah, ini misalkan 3 deh. Nah, jika sudah berarti. Nah, di sini ada JMD. JMD ini singkatan dari General Material Designation, adalah jenis bahan umum suatu dokumen. Pilih teks jika yang diinput adalah buku. Nah, kan ini udah di teks ya. Lalu content type biarkan tetap not set. Lalu not set carrier sampai carrier type. Frekuensi
Diisi jika koleksi terbit berkala seperti jurnal. Untuk koleksi berupa buku, pilih yang not applicable. Jadi kalau misalkan ini jurnal tuh sudah ada mingguan, beberapa minggu, lalu 4 malam, bulanan, dan seterusnya. Nah, ISBN, nomor ISBN dan ISSN-nya. Misalkan contoh, masukkan nomor 97 strip 980 strip 450. Ini hanya contoh. Nah, saja. Lalu publisher, isikan nama penerbit. Jika tidak pernah memasukkan nama penerbit sebelumnya, bisa tambahkan add new. Misalkan Astro. Nah, jika tidak ada penerbitnya, misalkan namanya Astro. Nah, kan nggak ada tuh. Nah, bisa diklik add new. Nah, publishing year tentunya itu adalah tahun terbitnya, misalkan 2013. Tempat penerbitannya misalkan Jakarta, Prancis. Jika tidak ada, add new. Add new. Diisi kolasi atau deskripsi fisik dari buku tersebut. Jadi di kolasi ini kamu bisa mengetikkan deskripsi fisik tersebut. Lalu halaman biasa, ilustrasi, tinggi buku. Jadi pengetikan kolasi itu seperti ini. Nah, jadi deskripsi fisik dari buku tersebut. Lalu series title diisi jika buku tersebut adalah buku berseri. Jika tidak, ya kosong saja. Nah, klasifikasinya isi dari nomor sesuai dengan DDC atau UDC. Misalkan 618.2. Nah, call numbernya adalah ID yang biasanya yang ada di punggung buku, ditempelkan di punggung buku. Misalkan 618.2. Nah, kan tadi nama pengarangnya itu kita perpustakaan, jadi yang gede per. Nama bukunya Mokal, berarti M per M. Lalu subjek diisi dengan ya subjeknya misalkan novel, edukasi atau yang lain-lain. Insert. Nah, misalkan edukasi. Lalu bahasanya ya tentu bisa pilih bahasanya bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, etc. Lalu abstract atau notes ini bisa diisi dari sinopsis dari buku. Kalau misalkan tidak ada, ya lanjutkan saja. Nah, image ini menaruh image-nya ini biasakan emailnya itu dalam bentuk tidak dalam bentuk PNG dan file tidak lebih dari 500 KB. Nah, file attachment ini digunakan untuk yang misalnya PDF atau kan untuk file ebook. Lalu related bibliodata ini jika buku tersebut berhubungan dengan buku yang lainnya. Kalau misalkan ada misalkan berseri tuh, terus dia ada kaitannya dengan buku ini, ya, pakai hide in opaque pilihan untuk. Nah, ini kalau misalkan bukunya belum sudah lagi dipakai atau mungkin sudah hilang atau sudah bisa diklik hide. Nanti dia nggak muncul di opak yang tadi di awal-awal. Lalu promote to homepage. Nah, ini tentunya kita promote dong, karena kita benar-benar tampilin di depan opeknya. Label itu untuk menyematkan link yang berhubungan dengan buku tersebut. Setelah selesai semua, misalkan, nah ini kalau misalkan linknya ini, labelnya ini mau dikasih linknya itu jika selesai semua, save. Nah, sudah ada tulisannya new bibliography data successfully saved. Coba kita lihat Mokal di bibliografi. Ada tidak? Nah, ini
Mokal sudah dipromot tuh halaman depan. Setelah kita melakukan pekerjaan katalogisasi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka pekerjaan kedua yang harus dilakukan adalah pengisian induk atau nomor barcode, sumber koleksi, nomor inventaris koleksi, harga, dan sebagainya. Pekerjaan ini untuk lebih mudahnya kita sebut dengan inventarisasi. Aplikasi Slims membedakan antara data bibliografi dengan data nomor induk. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi duplikasi data pada data bibliografi. Pengisian item data pada bibliografi harus dilakukan. Jika tidak diisi, maka data koleksi pada bibliografi dianggap tidak ada oleh Slims. Artinya, data bibliografi tersebut ada, namun secara satuan atau eksemplar, koleksinya belum dianggap ada. Oleh karena itu, setelah melakukan pengisian data bibliografi, kita harus mengisi item data dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah klik edit pada daftar bibliografi yang koefisienan nih. Nah, ini klik edit. Setelah muncul seperti ini, klik edit lagi di sebelah sini. Nah, setelah muncul, klik add new items. Nah, maka akan muncul kolom-kolom yang akan diisi oleh kita. Yang pertama adalah item code. Pada kolom ini, kita mengisi nomor induk atau nomor apapun yang sifatnya unik, tidak boleh sama dengan nomor yang lain. Artinya jika nomor tersebut sudah pernah kita isi, maka nomor tersebut tidak dapat digunakan lagi. Pengisian item code dapat berubah numerik atau alfanumerik B00001 atau 00001. Disarankan agar dalam pengisian item code hendaknya dibuat digit yang seragam, misalnya 6 atau 7 digit B00001 dan tidak memasukkan karakter spasi, misalkan B spasi 0001. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan kita melakukan pencarian kembali koleksi berdasarkan item code atau nomor barcode. Jadi, misalkan di sini diisi B, misalkan diisi S 1 2 3 4 1. Nah, berarti ini ada 1 2 3 4 5 6 digit bisa. Lalu yang selanjutnya adalah call number. Call number kolom ini akan terisi secara otomatis apabila kita telah mengisi kolom call number pada bibliografi. Jadi kan ini bibliografinya sudah ada call numbernya, jadi tidak usah diisi lagi. Lalu yang ketiga adalah inventory code. Biasanya di beberapa perpustakaan memberikan nomor inventaris untuk setiap koleksi. Apabila diperlukan, aplikasi Slims menyediakan kolom isian pencatat kode inventaris. Tapi karena kita belum ada kode inventarisnya, jadi dipasang aja dulu. Lalu location ini di mana suatu koleksi disimpan. Kita dapat mendefinisikan lokasi perpustakaan ini pada master file, lalu pilih location. Tapi kan karena location yang awalnya sudah dari awalnya my library, jadi my library. Lalu shelf location, lokasi rak penyimpanan koleksinya di mana dalam perpustakaan itu. Lalu tipe koleksinya apa, bisa ditentukan dengan tanda panah bawah ini. Lalu apakah barangnya tersebut ada atau tidak, atau misalkan lagi diperbaiki, lagi tidak bisa dipinjamkan atau hilang. Nah, order number ini adalah nomor pemesanan pembelian. Apabila diperlukan istilah informasi tersebut pada kolom ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau mesen buku ini, bisa dimasukin nomor berapa. Sama juga order date itu pemesanan, lalu penerimaannya kapan, lalu suppliernya, informasi mengenai agennya lah, agen yang menerima melakukan pembelian koleksi. Istilah kalau misalkan ada suppliernya ya isi. Lalu sumbernya bisa dari beli, bisa dari hibah, hadiah. Lalu invoice atau keterangan nomor invoice pembelian apabila diperlukan invoice. Jadi kalau misalkan ada, misalkan beli, misalkan hibah, suratnya dimasukin ke invoice itu. Nah, itu juga dikasih tahu kapan invoice dibuat. Kalau misalkan price itu apalah harga masuk, harga nominal pembelian tersebut. Lalu simbol mata uang yang terdapat pada kolom di sebelahnya nih. Nah, ini tergantung tuh mata uang apa. Kalau misalkan 5.000 rupiah misalkan. Lalu di klik save. Lalu klik update, dan pilihan tadi, perubahan tadi sudah bisa
dilihat secara langsung. Nah, tuh. Sudah kopisnya sudah ada, tidak non lagi karena sudah terisi tadi semua. Sip. Tuh. Sudah ada tuh tadi S001, My Library, terus website, desain. Oke. Selanjutnya adalah bagian membership. Berikutnya adalah bagian membership. Nah, membership ada di sebelah sini, tinggal diklik. Dalam bagian membership ini, Anda bisa mengatur dan membuat para member yang mendaftar atau terdaftar dari perpustakaan yang terintegrasi dengan Slims ini. Nah, mulai dari tampilannya, search box ini, tentunya untuk mencari member yang diinginkan, karena kalau misalkan sudah banyak membernya, berarti kan nanti kan susah tuh nyarinya. Nah, itu digunakan search box. Lalu pada pojok kanan ini ada member list, yaitu daftar member. Lalu add new member untuk menambahkan member baru. Lalu view expired member untuk melihat member yang belum diperpanjang lagi masa keanggotaannya. Lalu di sebelah kiri sini di membership ada member type. Member type ini untuk mengatur tipe member atau menambahkan tipe member baru. Itu digunakan sebagai penentu jika dalam perpustakaan tersebut member memiliki tipe standar, premium, dan lain-lain, ya, seperti itu. Lalu di bawahnya ada tools, ada member card printing untuk mencetak kartu member. Lalu yang kedua dan ketiga adalah member data export dan import. Yang pertama, member data export itu digunakan untuk mengumpulkan data dari member komputer sini, lalu mengirimkan data-data tersebut ke komputer lain. Sedangkan import, data-data member yang dari komputer lain masuk ke komputer sini. Oke, mari kita mulai dengan menambahkan member baru. Klik add new member. Setelah itu, masukkan nomor ID-nya. Misalkan 001 ini yang harus saya buat, lalu masukkan namanya. Setelah itu, pilih kapan tanggal lahirnya. Nah, bisa klik sini. Lalu pilih misalkan dia lahir tahun 1998. Nah, jika sudah pilih bulannya. Nah, lalu pilih tanggalnya. Jika sudah. Nah, di sini ada dia menjadi member sejak tanggal segini. Itu sudah diatur dari komputer sendiri. Di bawahnya juga sudah ada kapan dia mendaftar. Lalu di sini ada kapan keanggotaannya kadaluarsa. Bisa diklik auto set tergantung dari tipe membernya. Nah, kan kalau tipe member standar dia sudah ada kapan kadaluarsanya. Nah, dari institusinya mana, jenis kelaminnya apa, lalu alamat rumahnya di mana, misalkan Jalan Ponakan 3. Nah, lalu apa nomor kode posnya, lalu ini adalah alamat suratnya, bukan alamat email. Jadi alamat di mana dia menerima surat-suratnya gitu loh. Nah, lalu yang kedua nomor telepon, nomor faxnya kalau ada, lalu nomor ID personalnya, kalau ada keterangan isi, kalau tidak ada ya lewati. Lalu itu apakah masih dalam penentuan membershipnya, pendingnya. Lalu di sini adalah menambahkan foto. Kamu bisa klik browse untuk melihat atau mengupload gambar yang diinginkan. Nah, sebentar. Nah, akan muncul. Pilih fotonya dulu. Nah, open. Nah, karena namanya formatnya JPG, maka pilih JPG. Anda bisa memilih ukurannya di sebelah sini. Saya akan pilih 2x3. Lalu, nah, di sini baru alamat emailnya, password barunya, lalu passwordnya. Nah, jika sudah, klik save, dilihat dulu semua. Kalau sudah selesai, klik save, maka membernya telah masuk, telah terupload di Slimsnya tuh, John Shepherd, nomor teleponnya, sama alamatnya. Selanjutnya adalah menambahkan tipe member yang baru. Anda bisa mengklik member type ini. Nah,
Di sini baru ada satu tipe member kan, karena ini sudah dari awalnya sudah disetting. Tipe member yang biasa adalah standar dengan batas peminjaman dua buku, lalu batas keanggotaannya berdasarkan hari 365 hari, lalu peminjaman kembali batasnya hanya 1, dan terakhir di update adalah tanggal 2020 11/12. Jadi untuk menambah tipe member baru bisa klik add new member type. Nah, di sini kamu bisa memasukkan apa nama tipe member barunya, misalkan premium, terus berapa banyak dia bisa meminjam, terus berapa lama dia meminjamnya itu loh. Jadi berapa lama dikumpulinnya ke perpustakaan itu kapan. Terus reserve-nya itu, lalu reserve ini digunakan sebagai apakah tipe member ini boleh memesan buku yang lagi dipinjam atau tidak boleh. Jika boleh, maka klik enable. Jika tidak boleh, maka klik disable. Tuh, ya. Lalu reserve limit adalah berapa banyak dia boleh memesan buku itu, batasnya. Lalu berapa lama dia bisa tidak usah memperpanjang keanggotaannya, misalkan 500 hari. Lalu peminjaman kembalinya batasnya 10 hari. Lalu berapa denda yang harus dia bayar, lalu berapa kayak adanya kesempatan lagi gitu loh, sekiranya 2 hari kalau misalkan dia melewati batas waktu pengumpulannya. Nah, ini bisa dilihat sudah ada tuh premium yang tentunya berbeda dari yang standar. Selanjutnya adalah member card printing, member data ekspor dan import. Bisa diklik ke sebelah kiri sini. Nah, di sini ada data yang tadi member yang sudah kita buat. Klik checklist untuk dimasukkan ke daftar printnya. Oke. Nah, setelah dimasukkan, klik print member cards for selected data. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, tuh sudah ada tuh. Ini kartunya. Jika ingin dicetak. Lalu member data ekspor dan import ini dalam bentuk, nanti keluarnya dalam formatnya dalam bentuk CSV. Jadi kalau misalkan ada data yang dari komputer lain, ini kalau yang ekspor itu data kita, data member-membernya ini, itu nanti akan dikumpulkan semuanya, lalu dijadikan format CSV. Nah, nanti di komputer lain itu file CSV-nya itu bisa dimasukkan ke dalam Slims-nya. Sama juga dengan import itu berarti dari komputer lain, format CSV komputer lain ini, file CSV komputer lain bisa kita masukkan ke dalam Slims kita. Jadi dari komputer lain ke Slims kita, sedangkan ekspor dari komputer kita ke komputer lain, seperti itu. Untuk mengetahui apakah tipe member yang Anda bisa dipilih, Anda bisa mengedit kembali data member yang sudah dibuat. Nah, klik ini. Nah, lalu klik edit lagi. Nah, di sini dalam membership type coba kita lihat. Nah, ada premium save. Nah, berarti setelah selesai diedit bisa klik update. Nah, sudah diberitahu jika Anda ingin menghapus member ini, Anda tinggal centang lalu klik delete selected data. Selanjutnya adalah bagian sirkulasi. Kita bisa klik sirkulasi. Nah, muncul ID membernya. Kita bisa memasukkan ID member yang ada dalam data membership tadi yang kita buat. Tadi datanya ID-nya adalah 001. Lalu kita bisa mulai start transaction. Kalau misalkan di dalam perpustakaan kita sudah mempunyai kamera untuk mengecek ID membernya, bisa pakai open barcode reader. Tapi karena tidak ada kartunya, kita mulai dengan manual memasukkan nomornya, lalu klik start transaction. Nah, berikut adalah menu peminjamannya. Jadi
Di sini ada menu peminjaman, dan di sini menu yang digunakan untuk menginput data koleksi yang akan dipinjam. Terus di pinjaman saat ini ada menu yang menampilkan koleksi yang sedang dipinjam oleh pemustaka. Akan ada menu untuk pengambilan dan juga memperpanjang masa peminjaman, serta tertera tanggal batas pengembalian buku ini nih. Ada return, extend, item code, title, call type, clone date, due date, dan lainnya. Lalu reserve itu adalah pemesanan, jadi reservasi gitu, adalah menu pemesanan yang digunakan untuk pemesan koleksi yang sudah dipinjam pemustaka lain, sehingga saat buku yang dipesan sudah kembali dari pemustaka lain, maka akan muncul peringatan jika buku ini telah dipesan oleh seseorang agar tidak dipinjamkan ke orang lain selain yang memesannya. Lalu ada denda. Denda ini menu yang dibuat jika denda yang harus dibayarkan ke pemustaka jika memiliki batas hari peminjaman. Terus sejarah peminjaman itu menu yang akan menampilkan daftar peminjaman yang telah dilakukan oleh pemustaka. Nah, di sini dijelaskan proses pelakukan peminjaman. Cara meminjam buku dapat dilakukan dengan mengisikan kode eksemplar buku. Jadi ataupun tadi yang sudah dibuat pada awal-awal bibliografi kan tadi sudah ada tuh digit yang digunakan untuk memasukkan item kode tadi. Jadi kalau misalkan kita masukkan S001 tadi untuk buku, klik loan. Nah, sudah muncul barangnya tuh. Nah, ini judulnya, ini kodenya, kapan dipinjamnya, dan kapan batas pengembaliannya. Selanjutnya adalah bagian pemesanan atau reserve. Klik reserve. Nah, di sini kita bisa mencari koleksi yang misalkan sedang dipinjam, atau kita cari dulu deh koleksinya. Misalkan yang tadi tuh web application architecture example protocol. Nah, karena dia member ini sedang meminjam buku tersebut, jadi tidak bisa dipinjam tuh. Sudah di item for this title is already available, already on hold by this member. Jadi kalau misalkan belum dipinjam ataupun sudah dipinjam oleh member ini, tentunya tidak bisa. Jadi tapi kalau misalkan sedang dipinjam dengan orang lain, nanti akan masuk di sini peminjamannya, lalu sudah akan masuk datanya di sini. Jika sudah selesai, bisa klik finish transaction atau klik atau ketik tombol escape pada keyboard. Oke. Nah, itu sudah transaksi dengan member 001 sudah selesai. Sekian penjelasan mengenai pengoperasian Slim 9 bulan ini. Maaf jika dalam video ini ada kata-kata yang tidak terlalu jelas dan sulit dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.